Shalom Ibu Dr. Agustin, Shalom Pak Adi, saya Dani, Katartiso nomor 02101 022 020. Ini tugas untuk Senior People Ministry. Saya ingat di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus menyampaikan kepada Rasul Petrus bahwa pada waktu kamu muda, maksudnya Rasul Petrus, kamu mengikat pinggangmu sendiri dan kamu pergi kemana saja kamu mau. Tetapi pada saat kamu sudah menjadi tua, kamu akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan datang mengikat pinggangmu dan membawa kamu ke tempat-tempat yang tidak kamu kehendaki atau tidak disukai. Ini memang ayat mengenai Petrus akan meninggal dan memuliakan Tuhan. Namun saya tafsirkan juga bahwa ayat ini berlaku untuk orang-orang yang sudah tua. Kondisi seperti itu akan mereka alami, dan bahkan realita tersebut terjadi sampai kepada hari ini ya. Orang-orang tua itu mengalami kemunduran secara fisik sehingga mereka tidak sekuat dahulu, sehingga mereka kadang-kadang bergantung kepada orang lain untuk banyak hal. Saya teringat kepada peristiwa yang dialami oleh Ishak, anak dari Abraham, di mana pada masa tuanya Ishak mengalami kemunduran fungsi penglihatan, sehingga dia tidak dapat membedakan secara jelas yang mana Esau, yang mana Yakub dengan matanya. Demikian juga saya teringat kepada Daud, di masa tuanya badannya mengalami kemunduran dalam kekuatan untuk menghadapi hawa dingin, sehingga sekalipun sudah diselimuti badannya ya tetap dingin juga. Bahkan saya tafsirkan ya, kejadian yang dialami oleh Elisa di dalam kehidupannya di masa tua, dikatakan Elisa mengalami penyakit, saya tafsirkan pada waktu dia sudah tua ya, yang mengakibatkan sampai kepada kematiannya. Bahkan Salomo juga masuk ke dalam sebuah keadaan yang kurang baik ya di masa tuanya. Dan terakhir ya, tentang orang-orang yang mengalami kemunduran di masa tua ya, kurang lebih adalah cerita tentang Gehazi yang berkata kepada Elisa tentang perempuan Sunem. Perempuan Sunem itu katanya nggak punya anak, kasihan, dan suaminya sudah tua. Nah, saya tafsirkan bahwa Gehazi memiliki pemikiran bahwa orang yang sudah tua itu kecil kemungkinan untuk dia produktif, untuk dia subur. Sebab itu Elisa mengatakan bahwa apa sih yang diperlukan oleh perempuan Sunem itu? Gehazi menyimpulkan bahwa perempuan Sunem perlu anak, ingin memiliki anak, tapi ya itu kendalanya suaminya sudah tua. Walaupun di dalam Alkitab ada anomali ya, selalu di dalam kehidupannya ada kontradiksi. Kalau tadi suami dari perempuan Sunem sudah tua, ditafsirkan oleh Gehazi nggak akan bisa produktif lagi, tidak akan subur lagi, tidak akan bisa memproduksi seorang anak. Namun justru di dalam kitab Kejadian, Abraham di masa tuanya setelah istrinya Sarah meninggal, ini umurnya sudah tua sekali ya menurut saya. Namun dia kemudian mengawini Ketura dan bisa memiliki 6 orang anak. Luar biasa. Ada suatu anomali ya. Lalu saya juga teringat kepada Kaleb. Di masa tuanya, di umur lebih daripada 80 tahun, Kaleb masih bisa berkata, kekuatan saya sama seperti waktu umur 40 tahunan. Dan saya siap berperang melawan para raksasa, yaitu orang enak. Nah, ini juga luar biasa ya, di mana para orang tua biasanya sudah tidak memiliki semangat dan motivasi, namun ternyata ada orang-orang seperti Kaleb bahkan sampai hari ini ya. Oleh sebab itu saya teringat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46. Ini juga menjadi doa saya bagi para orang tua ya. Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Ini adalah doa saya supaya setiap orang tua, setiap
kita siswa Katartiso yang sudah merasa tua ataupun orang tua kita, biar kita doakan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka dengan cara memikul mereka, menggendong mereka, menanggung mereka, bahkan menyelamatkan mereka. Supaya apa? Supaya seperti tertulis dalam kitab Mazmur, pada masa tua pun orang-orang yang mendapatkan kemurahan dari Tuhan, mereka tetap gemuk ya, bukan obesitas, dan segar. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini menjadi doa saya, biar kita semua yang masih memiliki orang tua, orang yang lebih tua, atau kita yang sudah tua juga, kita dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan dengan perkataan kita, dengan cerita yang keluar dari mulut kita. Sama seperti Petrus dikatakan, walaupun keadaan seperti itu, dan Petrus akan meninggal, namun akan memuliakan Tuhan. Amin.